Pak, mute. Oke, selamat pagi Ibu-Ibu. Kita bertemu kembali dalam persekutuan dewasa pada hari ini. Kita akan membuka persekutuan kita pada pagi ini dengan menyanyikan, atau temanya dulu ya yang saya bacakan. Temanya penjahat di samping Yesus, tapi ini ada dalam kurung nih, dia yang percaya, mungkin hanya untuk menegaskan bahwa kan kita tahu dari salah satu penjahat itu ada yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita akan dipimpin oleh Ibu Novita pada pagi hari ini yang akan memberikan penjelasan yang lebih gamblang. Sementara kita sebetulnya yang mungkin sudah tidak asing ya, saat Tuhan Yesus disalibkan, di kanan kirinya ada 2 orang penjahat. Tapi kan yang satu dia sudah berimanlah kepada Tuhan Yesus gitu kan. Kita tahulah kira-kira kalimat apa yang dia ucapkan gitu. Mari kita sekarang akan membuka persekutuan kita dengan menyanyikan lagu dari PKJ 23. Juga boleh Engkau kuasai hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengikuti persekutuan dewasa saat ini dengan baik. Doa yang jauh daripada sempurna ini ya Bapa, kami mohon kepadamu hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ayat pembukaan diambil dari Lukas 23 ayat 43 yang berbunyi, kata Yesus kepadanya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kita akan masuk ke dalam firman. Sebelumnya kita akan menyanyikan PKJ 15. Kusiapkan hatiku Tuhan. Setelah nyanyian ini habis, dipersilakan kepada Ibu Novita. Dengar firman-Mu saat ini, menyembah dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Siapa hati menyambut firman-Mu. Silakan Ibu Novita. Ya, selamat pagi. Makasih Bu Wati dan Ibu Bapak sekalian. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita datang ke hadapan Tuhan dalam doa kita. Kita kembali berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kini Tuhan kami telah menyiapkan diri kami untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dan Tuhan, biarlah kami juga siapkan diri kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, bersabdalah kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Ibu Bapak sekalian yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita terambil dari dalam Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Lukas 23 ayatnya yang ke-49 sampai ayatnya yang ke-43. Saya akan bacakan. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, bahwa engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus."
Demikian baca firman Tuhan yang akan kita renungkan di hari ini. Ya, Ibu Bapak sekalian, kisah tentang dua penjahat yang ada di samping Yesus adalah sebuah kisah yang mewarnai peristiwa hari Jumat Agung, peristiwa penyalipan. Ya. Dan di antara dua penjahat itu ada satu yang menghujat dan satu menyatakan pertobatannya. Pertanyaannya adalah, penjahat yang di sebelah kanan atau yang di sebelah kiri yang mengaku berdosa? Ada yang mau jawab? Jawabnya boleh di chat, boleh diketik, boleh nyalain. Sebelah kanan. Boleh nyalain. Sebelah kanan. Oh, siapakah itu yang jawab? Lina. Oh, Bu Lina. Halo, Bu. Sebelah kanan, kata Bu Lina. Yang lain ada pendapat yang sama atau berbeda? Yang pendapatnya sama bahwa penjahat yang bertobat sebelah kanan boleh angkat tangan, dilambai-lambai ke kamera. Cie, macam artis gitu ya, lambai-lambai ke kamera. Sebelah kanan, setuju sebelah kanan? Ya setuju Bu, karena nggak tahu sih. Kalau nggak, Ada yang mengatakan bahwa penjahat yang di sebelah kiri, ada? Boleh angkat tangannya? Nggak ada. Ada yang abstain? Ada yang kiri. yang kiri? Ya, tidak di kiri. Siapa tuh yang jawab yang kiri? Kalau tidak di kanan, yang di kiri pasti. Oh, Bu Teli, kalau nggak di kanan, di kiri. Pokoknya pilih sendiri, yang mana yang mau, begitu ya. Nah, Bu Teh ngechat tuh ya. Baik, Ibu Bapak sekalian, saya akan share screen ya. Kita akan mencoba menggali beberapa hal tentang kisah ini yang ada di dalam Lukas yang tadi kita baca, juga membandingkannya dengan kisah di dalam Injil-Injil yang lain. Ya, saya share screen sebentar. Ya. Oke, baik. Semoga udah kelihatan. Ya, Ibu Bapak, kita mengetahui melalui kisah dari Injil bahwa peristiwa penyalipan Yesus Kristus tidak sendiri pada saat itu, namun Yesus Kristus disalibkan bersama dengan dua penjahat yang lain dengan jenis kejahatan yang beda, begitu ya, tetapi hukuman yang sama, yaitu sebuah penyalipan sebagai hukuman mati pada saat itu yang diberikan kepada para orang-orang yang kategorinya pelaku-pelaku kejahatan yang sangat besar, begitu ya. Dan penyalipan dilakukan supaya orang itu bisa melihat, biasa penyalipan di atas bukit begitu, sehingga orang yang lalu lalang yang lewat dia bisa kemudian menjadi jerak begitu ya, tidak melakukan supaya tidak seperti mereka yang sengsara di atas salib. Nah, hari itu adalah hari penghukuman terhadap 3 orang. Nah, mari kita melihat apa yang Alkitab katakan ya di dalam Injil-Injil kita. Yang pertama adalah di dalam Injil Matius sebagai Injil yang pertama di dalam Perjanjian Baru. Nah, mari kita perhatikan bahwa di dalam Matius 27, kisah ini mencatat secara jelas bahwa Yesus itu disalibkan bersama dengan 2 orang penyamun, ya, di sebelah kanan yang satu dan seorang di sebelah kirinya. Dan orang-orang yang lewat dikatakan menghujat, ya, orang-orang yang menyaksikan hal itu menghujat Yesus. Demikian imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, ya, menghujat Yesus gitu. Nah, menarik Ibu Bapak bahwa di dalam Matius, dan kita lihat nanti Injil yang lain, dikatakan bahwa bahkan yang paling bawah kalimatnya, bahkan penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Ya. Ada 2 penyamun di sebelah kanan dan di sebelah kiri, dan di dalam Matius dicatat bahwa justru
penyamun-penyamun itu disalibkan bersama-sama Yesus dan mencela Yesus. Ya. Nah, hal yang senada itu ya juga diceritakan di dalam Markus. Di dalam versi Markus maka dicatat dalam Markus pasalnya yang ke-15. Markus menyatakan bahwa ya Yesus disalibkan bersama dengan 2 orang penyamun, sebelah kanan dan di sebelah kiri. Ya, sama dengan Matius karena Injil Markus adalah sumber penulisan Injil Matius yang diambil oleh Injil Matius dan rupanya hal ini yang dicatatkan oleh Matius juga mengikuti Markus bahwa Yesus disalibkan di antara 2 penyamun di kiri dan di kanan. Dan orang-orang yang lewat juga menghujat, para imam-imam kepala menghujat, Markus menceritakan hal yang sama pun ketika Markus mengatakan bahwa kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Ya. Bahwa Markus dan Matius senada karena Matius mengambil sumber kisahnya dari penulis Injil Markus ini bahwa Yesus disalibkan di tengah. Ya, sehingga gambaran kita gitu ya bahwa Yesus ada di tengah-tengah, lalu kanan kirinya adalah 2 penyamun. Jadi secara jelas gambarannya disampaikan. Nah, kisah itu di dalam Injil Yohanes dicatat dengan cara yang berbeda. Hanya dengan singkat, ya penulis Injil Yohanes rupanya hendak mendetailkan, menjabarkan banyak tentang peristiwa itu. Dengan kalimat singkat ia mengatakan dan di situ Yesus disalibkan. Disalibkan mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain menyebelah Yesus di tengah-tengah. Ya. Bahwa Tuhan Yesus disalibkan di tengah-tengah, namun Injil Yohanes tidak berbicara tentang apakah orang-orang itu adalah orang-orang hukuman yang kemudian juga mencela Yesus atau tidak begitu ya. Nah, karena itu sumber kisah tentang pertobatan orang yang disalibkan di sebelah Yesus itu hanya dicatat di dalam Injil Lukas. Nah, kalau kita kemudian diperhadapkan dengan versi-versi ini gitu ya, lalu mana yang berbeda, mana yang benar gitu ya, dan mana yang salah gitu. Apakah 2 penyamun itu mencela atau satu tobat dan satu mencela? Nah, Ibu Bapak sekalian kita bisa membayangkan bahwa kondisinya pada saat itu adalah kondisi penyalipan itu bukan dalam situasi adem, kalem, sunyi, senyap begitu ya. Namun situasi penyalipan itu diiringi oleh teriakan-teriakan orang-orang, ya orang-orang yang lewat, dan juga para imam-imam serta juga para tentara begitu ya yang mengolok-olok sehingga suasana penyalipan itu menjadi suasana yang cukup mencekam dengan teriakan-teriakan orang-orang yang ada begitu. Nah, bisa jadi bahwa memang kedua orang-orang yang disalibkan bersama Yesus itu adalah orang-orang yang terbawa oleh suasana dari orang-orang yang lewat maupun imam-imam untuk mencela Yesus. Namun, kemudian Injil Lukas memberikan sebuah cerita bahwa setelah olok-olok dari yang lain itu, satu penjahat ini menyerukan sesuatu yang berbeda. Nah, kalau tadi saya bertanya, jadi penjahat yang di kanan apa yang di kiri? Yang menghujat Yesus dan mana yang bertobat? Keempat Injil tidak memberikan keterangan tentang kanan atau kiri yang bertobat. Walaupun secara tradisinya ya kita mengatakan yang kanan tuh yang bertobat gitu. Kenapa? Oh ya biasalah tangan kanan kan lebih bagus daripada tangan kiri gitu ya. Begitu ya kalau kita salaman tangan kanan, makan tangan kanan begitu ya. Jadi kita menganggap bahwa sisi kanan itu baik dan kiri itu buruk. Padahal ketika kisah penciptaan mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia dan dengan demikian dengan 2 tangan, Alkitab tidak mengatakan bahwa tangan yang kanan diciptakan lebih baik daripada tangan kiri gitu ya. Itu tradisi yang kemudian
berada di dalam pemahaman kita bahwa sisi kanan itu baik, sisi kiri itu buruk. Ya, padahal tergantung dari sisi pandang kita. Maka penulis-penulis Injil tidak mendetilkan tentang yang di kanan atau yang di kiri, karena itu kita juga bisa menafsirkan bahwa kita dimanapun ya, bisa yang kanan, bisa yang kiri, tapi bahwa apa yang mau disampaikan bahwa Yesus itu berada di tengah-tengah orang-orang yang ikut disalibkan. Dan berbeda dengan Matius serta Markus, Injil Lukas itu mencatat bahwa orang yang disalibkan itu adalah penjahat. Ya. Ibu Bapak juga bisa lihat dari ayat-ayat sebelumnya bahwa penulis Injil Lukas mencatat 2 penjahat yang disalibkan. Ini beda dengan yang dituliskan oleh Matius Markus. Masih ingat tadi Matius Markus menuliskan siapa yang disalibkan? Penyamun. Ya, penyamun. Penyamun itu adalah para perampok ya, yang biasanya merampok orang-orang yang dalam perjalanan. Nah, Matius dan Markus mencatat bahwa itu adalah penyamun, perampok yang disalibkan. Tapi Injil Lukas tidak mencatat tentang jenis kriminalitasnya, gitu ya. Nah, mari kita mendalami hal ini ya dalam 3 buah poin utama. Yang pertama adalah tentang 2 penjahat. Penulis Injil Lukas tidak menekankan apa kejahatan yang dilakukan kedua orang di sebelah Yesus. Apakah mereka penyamun atau bukan ya. Bagi Injil Lukas tidak menjadi sebuah persoalan penting tentang jenis kejahatan yang dilakukan oleh 2 orang yang berada di samping Yesus. Namun apa yang mau diangkat oleh Injil Lukas adalah tentang Yesus yang berada di antara orang-orang berdosa. Berada di antara orang-orang hukuman. Namun ia sendiri tidak berdosa. Kisah ini ingin mewakili setiap kehidupan kita sebagai manusia yang berdosa. Bahwa dalam kehidupan kita juga menjadi orang-orang yang berdosa dengan kejahatan kita masing-masing. Dan hal yang menjadi penting adalah ketika kehadiran Kristus ada di tengah-tengah hidup kita. Yesus tak bercela, ia tak berdosa. Justru ia menanggung hukuman dosa umat manusia. Dan lalu hal yang kedua yang kita akan renungkan. Ya. Bahwa kita lihat bahwa seorang penjahat menghujat dan seorang lainnya mengakui bahwa ia layak dihukum. Ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, mengaku dosa itu adalah hal yang tidak mudah, namun perlu dilakukan. Dan seringkali ketika berbicara tentang dosa, kalau dosa seseorang ketahuan, manusia punya kecenderungan justru mencoba untuk menghindar, gitu ya. Manusia punya kecenderungan justru untuk menutup-nutupi, bahkan kalau dosanya sendiri udah ketahuan, terpampang jelas, masih mencari 1001 cara untuk melakukan pembenaran. Nah, namun dalam kehidupan kita sebagai manusia, sebuah pengakuan dosa itu adalah hal yang perlu untuk dilakukan, karena akan membawa pembebasan bagi kita. Dan lihatlah apa yang dikisahkan di dalam Alkitab kita ini, begitu ya, bahwa penjahat yang menghujat Yesus gitu sama-sama disalibkan, begitu ya, sama-sama sedang tergantung, sama-sama lagi kesakitan, sama-sama sedang menjadi orang hukuman, gitu ya. Namun sempet-sempetnya orang yang menghujat ini bukannya introspeksi diri, menyesali diri, namun menggunakan detik-detik terakhir hidupnya untuk menghujat Yesus, untuk ngebully Yesus, untuk menghina Yesus. Apa yang terjadi di sini? Bahwa kita lebih mudah melihat dan
menuding kesalahan orang lain daripada kesalahan diri kita sendiri. Nah, kemudian ada sebuah kisah nih ya, tadi ya hanya dicatat dalam versi Lukas bahwa kemudian di dalam suasana itu ada sikap pertobatan yang dimiliki oleh satu penjahat yang kemudian menegur temannya begitu ya. Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah sedang engkau menerima hukuman yang sama? Lalu ia katakan, kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Di dalam suasana ketika orang-orang yang lewat, menghina Yesus, mengolok-olok Yesus, para imam berteriak menghina Yesus, seorang penjahat yang di seberangnya menghina Yesus, hal itu ternyata membawa penjahat yang di sisi lain itu pada sebuah pemahaman tentang kita ini layak dihukum. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dia mengintrospeksi dirinya bahwa keberadaannya di atas salib adalah akibat kejahatan yang ia lakukan. Dan untuk memilih sikap ini bukanlah hal yang mudah. Bukanlah hal yang mudah untuk dengan lantang berkata, aku salah. Ketika ada satu pertengkaran dengan orang lain begitu ya, maka kecenderungan manusia adalah kemudian menuding, mencari-cari kesalahan yang lain, mengalahkan gitu ya orang yang lain dan membuktikan bahwa diri kita yang benar. Padahal kalau bicara tentang sebuah pertengkaran, maka kalau pertengkaran terjadi, konflik terjadi, pasti keduanya memiliki kontribusi sampai konflik itu terjadi. Dan biasanya yang terjadi adalah kemudian ya tuding-tudingan begitu ya, atau kemudian mengaku salah. Iya, memang gue bohongin lu, tapi gara-gara lu gitu ya. Jadi ngaku dosanya rada-rada nggak rela gitu ya. Iya, saya salah, tapi saya salah itu gara-gara kamu. Berarti ujungnya apa? Ujungnya tetap nyalahin pihak yang di sana. Nah, kita bersyukur bahwa penulis Injil Lukas mencatat kisah pertobatan penjahat yang ada di satu sisi, di sisi Yesus. Bahkan kemudian ia mengatakan, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Perhatikan bahwa ia manggil Yesus dan meyakini bahwa ia akan datang sebagai raja. Kalimat yang disampaikan oleh penjahat yang bertobat ini bukan bicara tentang sebuah kemungkinan bahwa Yesus mungkin datang sebagai raja atau mungkin tidak gitu ya. Tapi bahwa Yesus pasti datang sebagai raja, tapi pada saat itu, apabila saat itu ketika waktu itu terjadi, maka kiranya Yesus mengingat ia sebagai orang yang bertobat dan mengaku percaya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, hal ini mengajak kita untuk menghayati dan merenungkan sebuah pertobatan. Penjahat yang satu yang menghujat Yesus membawa kejahatannya sampai saat terakhir hidupnya. Dia mati dalam kesalahan tanpa pertobatan. Tapi orang yang di sisi satunya menggunakan kesempatan ya saat terakhir dalam hidupnya untuk menunjukkan bahwa ia mengaku bersalah. Ia bertobat dan ia percaya. Nah, Ibu Bapak sekalian, karenanya kita tidak perlu menunggu tentu saja sampai detik-detik terakhir hidup kita untuk mengaku bahwa kita pernah berbuat sesuatu yang salah.
mengaku di hadapan Tuhan, maupun mengaku kepada keluarga kita, cerita atau mengungkapkan apa yang pernah menjadi ganjalan kita, begitu ya, sehingga kita bisa memiliki pemulihan dan pembebasan. Nah, poin yang ketiga, ya, tadi poin yang pertama adalah tentang dua penjahat, ya, bahwa Yesus berada di antara dua penjahat, tapi ia tak berdosa. Dan tentang kita yang sebenarnya layak dihukum. Dan poin yang ketiga adalah bersama dengan Yesus. Oh, di dalam kondisi tersalib, Yesus tetap mengabarkan Injil, kabar baik, sampai saat terakhir kehidupannya. Betapa mulia dan luhurnya Tuhan kita Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, mengorbankan dirinya di atas kayu salib dan memberikan keselamatan bagi umat manusia. Sampai detik terakhir kehidupannya, Yesus menyampaikan sebuah kabar baik. Kita tentu juga mengingat kisah tentang Tuhan Yesus yang dari salib, kemudian menyatakan bela rasanya tentang Maria sang ibu, dan memberikan saudara-saudara anak-anak yang lain gitu ya, untuk menjadi anak-anak dari Maria. Kita juga mengenal kisah tentang Tuhan Yesus yang mengampuni para prajurit yang telah menyalibkan, bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak menyadari kesalahan mereka. Dan di atas kayu salib, Tuhan Yesus menyatakan pengampunannya kepada orang yang berdosa. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, kasih Tuhan itu terbuka bagi setiap kita. Dan kasih Tuhan itu siap untuk menyambut kita, orang-orang yang menyadari kesalahannya, memohon pengampunannya, dan menyatakan siap untuk menjalankan hidup berkenan di hadapannya. Karenanya jangan menunda setiap dosa-dosa kita, jangan menyimpannya, jangan bahkan terus-menerus melakukannya. Bawalah dosa-dosa kita, kesalahan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh dengan belas kasihan. Dan di dalam kisah tentang pertobatan seorang penjahat ini, kemudian Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini juga. Tidak perlu menunggu nanti-nanti, hari ini juga. Ya, itu berbicara tentang sebuah nubuatan kematian akan terjadi di hari itu, bahwa mereka tidak akan survive menjalankan hari itu, begitu ya. Ada kalanya orang-orang yang disalib, mereka bisa disalib sampai berhari-hari, begitu ya. Namun mengingat bahwa hari itu menjelang Sabat, begitu ya, peristiwa hukuman itu harus segera diselesaikan. Dan Tuhan Yesus mengatakan, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kemudian kita mungkin bertanya, di mana itu Firdaus, begitu ya. Lalu kemudian juga pemahaman tentang Firdaus pada sampai masa kini, gitu ya, ada beberapa sudut pandang tentang Firdaus itu, apakah dia adalah sorga yang Tuhan Yesus maksudkan, gitu ya, atau dia adalah tempat menunggu sebuah penghakiman, dan penghakiman itu belum datang sementara dunia masih berjalan. Secara penafsiran ada banyak yang bicara tentang apa itu Firdaus, di mana itu Firdaus, gitu ya. Juga tentang Hades, ya. Kalau Firdaus itu tentang sebuah tempat penuh kebaikan, maka ada Hades, sebuah tempat penuh penghukuman, gitu ya. Namun apa yang menjadi penting untuk kita hayati adalah bukan soal di manakah Firdaus itu, bukan soal kalau kita nanya ke anak-anak, sorga itu ada di mana, gitu ya, di sana, di atas, di langit, gitu ya. Atau sorga itu ada di telapak kaki ibu, begitu ya. Bukan bicara tentang sebuah tempat, tentang sebuah keberadaan, tapi bicara tentang sebuah
relasi dengan Tuhan. Ya. Bahwa Tuhan mengatakan, engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Dan itu yang menjadi hal yang penting. Bahwa dalam hidup kita di dunia, kita menjalankan hidup kita bersama-sama dengan Yesus. Yang penuh dengan belas kasihan. Yesus yang penuh dengan pengampunan. Yesus yang memberikan kita pembebasan dari dosa-dosa kita. Bersama dengan Yesus dalam kehidupan kita yang kekal. Di mana itu, kapan itu, kita nggak bisa memastikan. Yang pasti, di dalam kehidupan kita melampaui kehidupan di dunia ini, ada kehidupan bersama dengan Yesus yang menyambut kita. Nah, karena itu di dalam setiap hari gitu ya menjelang, mari kita kembali menghayati kehidupan kita bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus Kristus yang penuh di dalam kehidupan ada hal-hal yang justru juga membuat kita menjadi berjarak dengan Tuhan dan sulit untuk membuat kita mengaku dan melihat kesalahan kita lalu kemudian menuding yang lain yang bersalah. Atau kita bersedia untuk memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan dan kerendahan hati di hadapan sesama yang mungkin kita lukai atau melukai kita. Dan kemudian mengakui bahwa ada kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Sebuah pengakuan dosa akan membawa kita kepada pembebasan dan pemulihan. Dan sebuah pengakuan itu bisa mudah untuk dijalani ketika kita punya satu kuncinya, yaitu percaya. Percaya bahwa Yesus penuh dengan pengampunan. Ya, bahwa kita untuk hidup bersama-sama dengan Dia. Percaya bahwa Yesus sanggup membebaskan kita dan bahkan sudah membebaskan kita dari kuasa maut. Dan karenanya kita mau merayakan kehidupan kita dengan damai sejahtera bersama dengan orang-orang lain. Percaya bahwa Yesus membawa pembebasan, keselamatan bagi kita. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Baik. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang kepada hadirat-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan kami dapat mendengar, merenungkan, kemudian melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar dari penjahat yang menyatakan pertobatannya, menggunakan hidupnya yang tersisa sebentar lagi sebelum mati di atas salib untuk bertobat belas kasihan-Mu. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu untuk kami dosa-dosa yang ingin kami. Tuhan, Engkau dalam kehidupan kami, di tengah, membawa kemuliaan, ampuni kami. Kami rindu untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan, untuk memiliki pemulihan, memiliki damai sejahtera saat kami berada di dunia ini, ataupun
pun ketika suatu kali kami meninggalkan dunia ini. Tuhan, kami berdoa pada saat ini untuk setiap umat-Mu yang berada dalam pergumulan. Kami berdoa untuk saudara kami yang sakit dalam kondisi ibu dalam proses kemoterapi. Untuk Samuel, untuk Pak Handai, Tirta, dan Febri, serta juga Tuhan, biarlah Engkau jamah ya saudara-saudara kita kami. Untuk saudara Raya Paskah ini, untuk setiap tim digital, para pelayan-pelayan ibadah, agar kiranya dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk peneguhan penatua yang dilakukan untuk menyatakan komitmen saudara-saudari kami yang akan mulai melayani dalam periode yang akan datang maupun mereka yang telah menyelesaikan pelayanan. Tuhan berkati dalam setiap kepemimpinan yang mereka jalankan. Kami berdoa juga Tuhan untuk proses vaksinasi yang dijalankan di berbagai tempat, juga di klinik kami, di gereja kami, agar terus hikmat Tuhan menyertai setiap panitia dan pengurus, agar juga Tuhan berikan kiranya kelancaran di dalam semua proses yang dijalani, dan sungguh proses vaksinasi ini dapat menjadi berkat bagi warga sekitar, bagi anggota jemaat, bahkan juga bagi GKI lain yang terlibat di dalamnya. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya hikmat-Mu menyertai bangsa negara kami dalam menghadapi pandemi corona ini bersama-sama, serta Tuhan Engkau yang terus menyertai kami dalam menghadapi berbagai bencana-bencana alam yang sedang terjadi pada masa kini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk keluarga Pak Frank, adik dari Opa Ronald, di mana istrinya almarhum Bu Ade meninggal dunia. Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang memberikan kekuatan dan penghiburan, sekalipun keluarga sulit untuk berkumpul bersama-sama di rumah duka karena situasi, karena untuk pemakaman, namun biarlah kiranya mereka merasakan kekuatan satu dengan yang lain untuk melewati masa-masa ini. Tuhan, kami membawa seluruh kehidupan kami ke dalam pengasihan-Mu, juga keluarga kami. Di hari ini, biarlah setiap kami dan keluarga kami memperoleh kekuatan untuk menjalankan hidup ini. Dan Tuhan, Kau yang terus kiranya juga menolong kami untuk memperbaiki setiap relasi-relasi kami dengan yang lain. Sehingga ada damai sejahtera yang dapat kami miliki dalam kehidupan ini bersama dengan orang-orang yang Tuhan percayakan dan pertemukan dengan kami untuk bersama menjalankan kehidupan. Tuhan, berkatilah kiranya pengurus untuk komisi dewasa di dalam pelayanan yang dijalankan, agar pelayanan-pelayanan komisi dewasa dapat terus menguatkan iman percaya kami. Tuhan sertai dalam setiap hal yang menjadi program kerja pelayanan ke depan, agar semuanya terus juga menjadi satu cara menumbuhkan iman kami bersama-sama, dan ketika komisi dewasa dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan, kami membawa doa kami kepadamu, karena kami percaya Engkau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan membawa persembahan kita. Sebelumnya saya akan bacakan ayat persembahan yang diambil dari Maleakhi 3 ayat 10 yang berbunyi, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?
Ibu Bapak sekalian, persembahan dapat diberikan dengan 3 cara seperti biasa, mungkin dikumpulkan dalam amplop atau transfer ke rekening GKI Gading Indah, juga bisa melalui QRIS, di scan ya itu. Kita akan membawa persembahan kita dalam doa yang akan dibawakan oleh Ibu Septina Mida. Oh maaf ibu-ibu, lagu menjelang persembahan dulu yang terambil dari PKJ 149, ucap syukur pada Tuhan. Senandungkan lagu baru baginya. Kasih sayang Tuhan nyanyilah, senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Kuasanya amat dimuliakan, senandungkan lagu baru baginya. Pada Ibu Septina Mida, silakan berdoa persembahan. Ini Ibu Bapak, kita membawa persembahan kita dalam doa. Allah Bapa kami, Bapa yang senantiasa mengasihi kami, Bapa yang senantiasa memberkati kehidupan kami tiap-tiap hari. Tuhan, pada saat ini kami membawa persembahan kami dengan sukacita, dengan sukacita. Karena kami percaya apapun yang kami miliki adalah berasal dari Engkau. Biarlah persembahan yang sedikit ini boleh menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah persembahan ini semakin membuat banyak orang mengenal Engkau, mengenal berkat-berkat-Mu, mengenal pengasihan-Mu. Tuhan pengasihan, sama seperti kami percaya Engkau telah memberkati kehidupan kami di hari-hari yang lewat, hari ini. Demikian juga kami percaya bahwa berkat Tuhan akan senantiasa ada tersedia bagi kami, untuk kami di masa yang akan datang. Lindungilah kami senantiasa ya Tuhan, agar kami sanggup menghadapi segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Tiap-tiap hari, biarlah kami boleh memelihara iman percaya kami, memelihara pengharapan kami, memelihara sukacita kami. Dengar dan terima doa yang kami alaskan dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ibu-ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum masuk ke dalam berkat, kita akan menyanyikan lagu penutup yang diambil dari PKJ 43 ayat bait 1 sampai dengan 4. Setelah itu dipersilakan kepada Ibu Novita untuk memberi berkat.
Kau yang kau perbuatan. Dipersilakan ke Ibu Novita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, sudilah mengampuni kami Tuhan, membebaskan kami dari dosa-dosa kami. Tuhan, sudilah memulihkan kehidupan kami bersama dengan setiap orang-orang lain yang ada di sekitar kami. Sertai kami di hari ini, agar kami tidak melakukan dosa-dosa kami lagi. Dan sertai kami di hari ini, agar kami juga dapat menunjukkan pengampunan bagi orang-orang lain di dalam kehidupan kami. Bagi teman, sahabat, dan terutama keluarga kami. Dan setiap orang-orang juga yang kami temui dalam kehidupan kami. Kami percaya pada kuasa-Mu Tuhan yang mengampuni, dan biarlah kami meneruskan kehidupan kami hari demi hari, dari sekarang sampai selama-lamanya, dengan terus berjalan bersama dengan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Terima kasih Bapa di dalam surga. Puji, terima kasih. Pada Ibu Ella dipersilahkan, ada pengumuman dari pengurus. Ibu Ella. Sepertinya Bu Ella ada masalah dengan internetnya. Oh ya, kalau begitu saya yang bacakan pengumuman untuk persekutuan dewasa Rabu yang akan datang, 24 Maret. Tema Yusuf Arimatea, dia yang membaringkan Yesus. Pembawa firman-Nya Ibu Tea, liturgosnya Ibu Lina Sucipto, doa persembahan Ibu Suryati. Demikian pengumuman dari pengurus. Sampai jumpa di Rabu yang akan datang, Ibu-ibu sekalian. Terima kasih. Ya, ini Bu Ella udah masuk lagi, Ki. Ibu Ella ya.
Itu Ibu Ella mau ada itu tadi, mana Ibu Ellanya makanya. Ibu Ella, Ada pengumuman dulu ya. Ibu Ellanya mana tuh? Aduh, lagi gangguan internetnya dia kali. La, bisa masuk. Ya, kita mau itu ya, mau Ya, terima kasih Wati. tuh Bu Ella udah. Terima kasih juga untuk Pendeta Novita Iya. dan untuk teman-teman lain, Agnes dan juga Ibu Nani dalam pelayanan persekutuan hari ini. Pengumuman untuk Suaranya hilang atau gimana nih? Ella,